Pada Jumat siang di ruang Cendrawasih 3 RSUD Banten tampak seperti biasa. Perawat yang akan bertugas pada sore hari sudah datang. Sebelum perawat yang bertugas pada sore hari memulai aktivitasnya, terlebih dahulu dilakukan pergantian shift atau handover di nurse station dengan shift pagi, di mana perawat dan kepala ruangan berkumpul untuk menyampaikan dan menerima laporan yang berkaitan dengan keadaan pasien. Tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat, kepala ruangan membuka diskusi dengan perawat. Masing-masing perawat yang bertugas pada pagi hari akan menyampaikan laporan kondisi pasien kepada perawat yang bertugas sore hari untuk mengetahui lebih jelas tentang perawatan yang sudah ditentukan sejak pagi hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita masih bisa menjalankan tugas kita sebagai perawat. Baiklah, untuk memulai aktivitas kita awali dengan bersama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Hari ini kita akan mengadakan operan jaga dari shift pagi ke shift sore, dan selanjutnya saya serahkan kepada Nurse Rifki selaku Kating shift pagi untuk menyampaikan hasil tindakan yang telah dilakukan oleh shift pagi. Terima kasih kepada Nurse Lilis selaku kepala ruangan atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja, di kelas 1 terdiri dari 4 ruangan. Saat ini tidak ada pasien. Kelas 3 terdiri 6 ruangan yang terisi oleh pasien. Ruangan 1 Tuan A dengan TB paru dan Tuan M dengan TB paru rencana pulang. Dan ruangan 2 Nyonya W dengan TPOK dan Nyonya B dengan DM yang bertanggung jawab Nurse Mayuni. Ruangan 3 Nyonya N dengan kolik abdomen dan Nyonya S dengan suspek LS. Dan ruangan 4 Tuan M dengan TB paru, Tuan J dengan TB paru rencana pulang yang bertanggung jawab Nurse Rini. Ruangan 5 Nyonya D dengan TB paru dan ruangan 6 Nyonya S dengan TB paru plus DM tipe 2, Nyonya T dengan TB paru plus anemia, Nyonya S dengan TB paru plus CHF rencana pulang yang bertanggung jawab Nurse 1. Baiklah, untuk keadaan pasien di ruangan 1 dan 2 disampaikan oleh Nurse lain. Terima kasih Nurse Rifki. Untuk pasien di ruangan kelas 1 yaitu 3 Tuan A dengan diagnosa TB paru, pasien masih sesak, batuk masih ada sehingga perlu dilakukan pengontrolan lanjutan. Tuan M dengan diagnosa TB paru, pasien sudah pulang pukul 12 dan dianjurkan kontrol ke poliparu setelah obat habis. Ruangan 2 kelas 3 yaitu Nyonya W dengan diagnosa PPOK, pasien masih sesek, pasien terpasang oksigen 3-4 liter per menit sehingga perlu dilakukan pengontrolan lanjutan. Nyonya B dengan diagnosa DM tipe 2, pasien masih lemas, GDS jam 11 258 sehingga perlu dilakukan pengontrolan lanjutan. Sekian laporan saya. Terima kasih Nurse Wayuni. Selanjutnya laporan dari Nurse Rini. Baik, terima kasih Nurse Rifki. Di ruang 3, kelas 3 yaitu 1 Nyonya N, diagnosanya kolik abdomen, pasien merasa nyeri, pasien merasakan nyeri perut sehingga perlu dilakukan pengontrolan lanjutan. Yang keduanya Nyonya S, diagnosanya suspek SLF, pasien masih mengeluh gatal-gatal dan tidak bisa tidur. Follow up hasil anates ruangan 4 kelas 3 yaitu Tuan M, diagnosanya TB paru, pasien masih merasa sesak, terpasang NRM 15 liter. Perlu dilakukan monitor ketat. Tuan J diagnosanya TB paru, sudah pulang jam 1, kontrol poliparu tanggal 15 Desember 2021. Sekian laporan dari saya. Terima kasih Nurse Rini. Selanjutnya laporan Nurse Tati. Terima kasih kesempatannya pada Nurse Rifki. Saya melaporkan di ruang 5 kelas 3 yaitu dengan D dengan TB paru,
pasien masih merasakan sesak, mengatakan sesak berkurang sehingga perlu dilakukan pemantauan lanjutan. Ruangan 6 kelas 3 yaitu Nyonya S dengan diagnosa TB paru dan DNT kedua. Pasien mengeluh badannya lemas, nafsu makan turun sehingga perlu dilakukan perawatan lanjutan. Nyonya T dengan diagnosa TB paru plus anemia, pasien mengeluh sesak berkurang. Di follow up HB pasien Nyonya S dengan diagnosa TB paru dan CHF dan sadar kami pulang sore ini. Keluarga sedang mengurus administrasi dan obat pulang. Sekian laporan saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Katim pagi dan pelaksana pagi. Selanjutnya untuk Katim dan pelaksana dini sore, apakah ada yang perlu ditanyakan? Dipersilakan untuk Katim dini sore kepada Ms. Soni. Ya, baik, terima kasih Bu Karuk atas laporan dinas paginya. Jadi pasien yang sudah pulang ada 2, sedangkan yang rencana pulang sore masih ada 1 lagi. Follow up anates atas nama Nyonya S dan hasil laboratorium atas nama Nyonya T berhubung yang dinas sore terdapat 2 perawat ya. Pelaksana dari 6 ruangan saya bagi 2. Ruangan 1, 2 dan 3 yang bertanggung jawab Nurse Silvi, dan ruangan 4, 5 dan 6 yang bertanggung jawab Nurse Lela. Terima kasih kepada Nurse Soni. Sekarang saya ingin bertanya pada perawat pelaksana pagi penanggung jawab ruang 1, 2 dan 3 Nurse Wahyuni dan Nurse Rini. Untuk Nurse Wahyuni, pasien di ruangan 1 Tuan A terpasang oksigen apa dan berapa LPM? Dan untuk ruangan 2 Nyonya W sudah jelas. Dan untuk Nyonya B pengecekan GDS dilakukan berapa per jam? Dan untuk Nurse Rini ruangan 3 Nyonya N sudah jelas. Dan untuk Nyonya S follow up anates butuh waktu berapa hari untuk mengetahui hasilnya? Terima kasih Mas Silvi. Untuk Tuan A masih terpasang oksigen nasal kanu 5 liter per menit. Untuk Nyonya B pengecekan GDS ulang jam 17 sebelum makan sore. Selanjutnya untuk Nurse Rini. Baik, terima kasih Nurse Silvi. Untuk Nyonya S, hasil anates info dari laboratorium hasilnya sekitar 1 minggu. Mohon untuk konfirmasi ulang ke bagian laboratoriumnya. Ya, selanjutnya Nurse Nurlela yang bertanggung jawab di ruangan 4, 5 dan 6. Silakan. Terima kasih Mas Wani. Pada pasien Tuan M dilakukan observasi kondisi dan tanda-tanda kita setiap berapa jam. Untuk Nyonya D sudah jelas. Nyonya S untuk GDS terakhir berapa hasilnya dan dilakukan pengecekan GDS tiap berapa jam. Untuk Nyonya T hasil laboratorium akan saya follow up ulang. Baik, pada Tuan M dilakukan observasi keadaan umum dan TTV per jam untuk 5 pemantauan ada di status pasien. Dan untuk Nyonya S, GDS terakhir itu jam 11.210. Dilakukan cek GDS per 6 jam. Hasil laboratorium Nyonya T terlampir. Sekian laporan. Demikian hasil laporan tindakan yang telah dilakukan perawat pengasih pagi. Baik, terima kasih laporannya. Saya serahkan untuk laporan dinas pagi ke dinas sore. Semoga pekerjaan kita mendapatkan pahala dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.